Halo semua, selamat berjumpa lagi pada mata kuliah Agama dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologis atau yang dikenal sebagai Sosiologi Agama. Saya Lucia Rati Kusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan mendiskusikan tentang fundamentalisme agama. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah mendiskusikan apa itu fundamentalisme agama, siapa yang disebut para fundamentalis, apa saja yang menjadi tema-tema isu yang dikemukakan oleh fundamentalisme agama, dan apakah fundamentalisme agama itu berkaitan dengan kekerasan. Kita akan mulai mendiskusikan apa itu fundamentalisme. Dalam sosiologi, definisi fundamentalisme sebenarnya sangat beragam, tergantung dari konteks penelitian dari para sosiolog yang meneliti dan kelompok agama apa yang diteliti, dan juga di mana dan kapan ruang dan waktu penelitiannya. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan memfokuskan diri untuk membahas fundamentalisme yang ada di dalam agama-agama monoteis, di mana saat ini memang fenomena ini menjadi sorotan di dunia. Apa itu fundamentalisme? Richard Antoon, seorang sosiolog, mendefinisikan fundamentalisme sebagai orientasi dari dunia modern, baik kognitif maupun emosional, yang fokus pada proses dan keinginan akan perubahan. Nah, fokus temanya antara lain adalah tentang pemurnian, tentang perlawanan antara Tuhan, antara kebaikan dan kejahatan, antara Tuhan dan setan, pencarian akan otentisitas diri, totalisme dan aktivisme, kemudian perlunya sebuah kepastian yang berakar pada skripturalisme, kemudian modernisasi yang selektif dan kontrol terhadap akulturasi, serta mengembalikan mitos di masa lampau ke masa kini. Beberapa karakter pendekatan para fundamentalis adalah satu, yaitu pemurnian atau purifikasi. Para fundamentalis melihat bahwa dunia ini tidak murni dan penuh dengan korupsi. Oleh karena itu, dunia harus dimurnikan. Yang kedua adalah skripturalis. Skripturalis artinya kembali kepada teks ajaran. Teks ajaran menjadi penting karena kitab suci atau teks ajaran dalam agama monoteis merupakan sesuatu yang suci, yang dianggap tidak pernah salah dan adalah sumber dari kebenaran hakiki. Yang ketiga adalah modernisasi yang selektif atau selective modernization, yaitu menerima modernitas tetapi dengan selektif sesuai dengan apa yang didefinisikan sebagai bermanfaat dan perlu, tetapi tidak menyalahi ajaran keagamaan mereka yang mereka yakini. Misalnya penggunaan teknologi. Bagi sebagian kelompok fundamentalis, penggunaan teknologi diperbolehkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembaruan mereka. Keempat, akulturasi yang dikontrol atau controlled acculturation, yaitu akulturasi yang dapat menerima budaya lain tetapi yang diintegrasikan dengan tradisi keagamaan yang mereka hidupi. Lalu bagaimana kaitan antara fundamentalisme dan kekerasan? Walau di banyak kasus kekerasan agama dilakukan oleh para fundamentalis, namun fundamentalisme tidak selalu berkaitan dengan kekerasan. Banyak di antara mereka yang menggunakan strategi gerakan tanpa kekerasan melalui perjuangan politik yang formal, cara-cara persuasif, dan sebagainya.
Oke, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran kita kali ini, yaitu 1. Bahwa fundamentalisme adalah ajaran yang menitik beratkan pada perubahan sosial. Kemudian ia juga tidak mengenal kelas dan dipersatukan oleh cara yang pandang yang sama tentang dunia. Lalu karakter pendekatan fundamentalisme adalah pemurnian, skriptural, modernitas yang diseleksi, dan akulturasi yang dikontrol. Dan keempat, dalam perjuangannya mengubah dunia, para fundamentalis dapat bertindak baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat melanjutkan dengan refleksi mandiri Anda dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya Lucia Rati Kusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini, undur diri dan ingat ya, dengan belajar sosiologi kita mengubah cara pandang kita tentang dunia.